Nggak tahu. Masalahnya kalau sama ya Tamus. Komposisinya masih sama masalahnya nih. Masalahnya Popol kebuka. Tuh, Cloud diamanin. Karin. 2 core. Main 2 core dia. 2 core. Ambil aja Haritnya. One kasih mid. Dan ternyata masih sama Uji. Your team is banned. Ada Tamus. Lalu kemana lagi arah perginya untuk melakukan ban? Karena sejauh ini masih banyak sekali yang terbuka dan bisa diambil oleh masing-masing tim. Untuk Yes. sekarang Kimi masih Your menjadi salah team satu is pilihan banned. di mana itu untuk memperkecil pemilihan hero dari Onyx Esports, tapi Harit juga masih terbuka di sisi yang berbeda. Hilda pun kali Your ini team masih sama, is nggak ada yang picking. berbeda sama sekali. Yes. Dan ingat, sekali lagi mengingatkan untuk para influencer, Ya. public figure juga tolong dibantu diingatkan para fansnya, diingatkan juga para kawanan-kawanan dan juga followersnya, brother-brother semua Your untuk team di is like, picking. untuk support tetap Yap. di MPL ID karena para panitia, para pihak perwajib juga udah melakukan yang terbaik bersama dengan EVOS Legends dan juga Onyx Esports. Kita support mereka semua. Kita support mereka semua karena nanti ya jempol ke bawah tidak akan memberikan apapun. Lebih baik kita Your memberikan jempol ke team is atas untuk picking. tetap memberikan respect terhadap player yang bermain, terhadap tim-tim yang ada, terhadap seluruh tim ataupun kru yang bertugas untuk kelancaran dari acara ini. Yes, dan buat teman-temanku yang sudah support aku kayak Bang Oji tetap semangat, tetap semangat. Kita semua semangat, kita juga tetap mendukung Onyx dan juga EVOS Legends. Jadi buat kalian semua, ini sama loh, Masih sama Pak, sama persis loh gak ada yang beda. dari band-bandnya. Gak ada yang beda. Oke, bakal mau mengadu kembali dari EVOS Legends ya. Sama sekali dari bandnya pun gak ada yang berbeda. Ya tapi tetap untuk game pertama tadi menjadi poin untuk Onyx Onyx Esports, Esports. yes. Karena Tetap skor sekarang 1-0 untuk Onyx. Best of 3 series masih berjalan. Andai di sini Onyx berhasil untuk memenangkan Sicilian. pertandingan, match akan berakhir. Tapi di saat EVOS menyamakan kedudukan, game ketiga Israel. Kita akan terbang menuju ke game yang ketiga. Yuk, di sana juga EVOS udah yel-yel yang pastinya EVOS roar dan juga Onyx untuk Onyx Esports. Dan kembali lagi, buat kalian semua yang sudah merecord tadi penjelasan dari kita. Boleh disebar tanpa adanya ya berita yang simpang siur lah ya. Ya ini ada yang nge-DM saya. Apa itu? Namanya Noe Asmor atau Ibnu El Wafa. Apa itu Oji? Rematch caster titik-titik karena ngomong kasar maaf ya. Hmm. Dia gak ada respectnya, tolong rematch. Mohon maaf, saya sudah jelaskan. Mohon maaf ya teman-teman ya, kita udah menjelaskan. Tapi jangan mengumbar-umbar kata kasar kepada para official MPL ID karena Benar. kita Peraturan harus adalah respect. peraturan. Yes, benar banget. Langsung saja kita masuk ke game yang kedua. Onyx Esports versus EVOS Legends, Pak Bulu. Benar sekali, yang pastinya akan semakin memanas sesaat lagi dan juga pertempuran sudah berlangsung di bagian atas. Pendragon berhadapan dengan Anti-Mage dan Anti-Mage misalkan sedikit lagi HP, untungnya masih bisa pergi dari ancaman yang terjadi. Tapi Rasi bakal coba dibuka mapnya, kali ini udah tergigit oleh seorang Kupa Bajan. Bakal coba untuk mendapatkan satu buah Little Wonder dan dikawal habis-habisan. Sans malah lebih dulu mendapatkan Little Wonder di arah bottom lane, Pak Bulu. Benar sekali, Esmeralda pun udah melakukan pergerakan ke bagian atas. Wow, apa yang terjadi? Sebuah rotasi cepat dilakukan oleh Wan yang tadinya berada di bottom lane tapi kini bersatu dengan rekan-rekannya berada di mid lane. Benar banget, tapi ini bahaya sekali. Bakal coba dipasang para pemain dari tim EVOS Legends. Bakal mendapatkan satu buah, tapi ternyata ada retribution yang luar biasa dari seorang Sans. Berhasil mendapatkan blue buff-nya. Anti-Mage seorang diri. Masih ada quick send, tapi langsung ada second kill. Dan lihat ngedep dulu Anti-Mage yang wacaw. Di saat yang lain melakukan pertempuran, dia ngedep di depan umum. Langsung parkir, nambah darah. Dan Wan pun udah kembali ke dalam lane-nya. Sementara Roger yang digunakan oleh Rek terfokus untuk mengambil satu red buff yang ada. Dan juga untuk beberapa player lain yang masih terpisah di lane-nya masing-masing. Sementara itu untuk Bajan ada di bagian tengah menjaga lane-nya sendiri. Menunggu kehadiran dari Rek untuk membersihkan wave minion yang ada. Yes, benar banget. Dan sedangkan itu Wan mencoba untuk mendapat satu buah gold buffon. Kali ini cukup berbahaya. Langsung ada bouncing ball dan Wan gak bisa berbuat banyak. Flicker telah dikeluarkan. Mau coba dipaksa. Sanguine Claw. Dan ternyata Sans berhasil mendapatkan satu buah gold buff di arah bottom lane dengan retributionnya. Tapi Wan, Sakaratul Maut harus mundur. Rek masih coba untuk dapetin sebuah Sans dan Sans ternyata Yep. still strong di sana.
Suns still survive walaupun Rek dan juga rekan-rekannya mencoba untuk mengancam dan memberikan damage tambahan. Tapi Sanguine Claw-nya pun tadi masih miss. Belum bisa mendapatkan Rasi. Mungkin kalau tadi Rasi didapetin kayaknya bakal ada inisiasi lebih. Langsung dapetin bawah sih, kalau menurut gua. Iya. Kalau Rasi didapetin, itu pasti bakal coba dipaksa Bajan, bakal dipaksa dive dan first blood didapatkan karena Feather Strike. Bajan gak bisa berbuat dengan cukup banyak karena Suns mau lebih dari seorang Bajan. Benar sekali, Bajan, Popo Lupa dengan emblem tanknya siap untuk memberikan backup up terhadap rekan-rekan. Lycan Ponce dikeluarkan untuk Rek, tapi di dalam rumput tepat berada di depan Rek ada dua hero yang bersembunyi. Yes, kalian bisa tonton MPL bersama dengan Papiler, Nikangsa, Baby Strike, dan juga Gami tentunya di Nimo TV. Iya, benar. Itu udah cakep-cakep, ganteng-ganteng. Buset dah, enak banget ya nobar bareng ini ya. Nobar bareng influencer, nobar bareng idola gitu ya. Bener banget, tapi satu buah gigitan ke arah seorang Rasi. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka dari goldnya tidak ada tertinggal, masih sama walaupun segi poin. Dan Turtle yang takut air sudah muncul di line of dan untuk pertama kalinya. Turtle yang takut air, tapi Sun lebih terfokus untuk mendapatkan blue buff. Sebelum nantinya mungkin akan melakukan inisiasi terhadap Turtle yang udah hadir di area sungai. Sementara Rasi langsung zoning di bagian sana, Pak. Oke, tapi Rasi offside kayaknya ada sedikit salah jalur dan Rex coba untuk menembak seorang Rasi tapi belum diterima cintanya. Langsung ada Hari dengan sabar foto ternyata Sanguine Claw. Save the day. Sun gak bisa berbuat banyak. Dan satu darah seperempat lagi dan Rex masih survive. Rasi harus dengan bouncing ball-nya menyelamatkan seorang Sun. Mau tidak mau harus ditukar tapi ternyata bot di belakang sana berhasil mendapatkan Bajan. Boot save the day, satu ditukar satu. Benar-benar tiap hero yang mengisi side lane-nya bersatu kepada rekan-rekan yang ada di mid lane untuk melakukan pertempuran dan juga komit seperti tadi ke arah Turtle ya. Sebuah strategi yang benar-benar mereka lebih ingin melakukan di Tapi luar ternyata aja. Sanguine Claw harusnya bakal dibuka, anti-match gak bisa banyak, gak boleh pulang. Tapi ternyata ada satu buah bad effect menampar keras ke jantung seorang anti-match. Anti-match tersadar dan malah dia terpingsan kali ini. Sudah tersadar, lalu dia terpingsan lagi. Baiklah Oji, sementara itu Rek lebih terfokus untuk mendapatkan satu outer turret. Tapi apalah daya, damage-nya juga belum cukup. Minion pun udah habis, tapi Suns masih melakukan farmingan anti-match. Sudah hilang satu kali. Kehilangan waktu untuk melakukan farmingan, kehilangan momen juga untuk menjaga di lane-nya. Tapi sekarang dia berusaha untuk Langsung ada balik Point lagi. Sarmon di arah bottom lane ternyata untuk clear minion. Sedangkan RKT bakal coba fokus untuk mendapatkan satu buah Turtle di arah top lane. Dan One harus mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top. Karena lihat saat sudah standby position. Sanguine Claw berhasil didapatkan. Dan Bajan berhasil menyelamatkan dengan Sanguine Claw. Kali ini bakal coba mundur para pemain dari Demonic Esports. Dan Pendragon berhasil depan. Rasi masih mencoba data Iron Man. Berhasil mendapatkan satu. Ternyata tidak bisa terlalu lama. Pendragon still survive. Sun dari Chrono dan Synchronization. Dan gak bisa ditangkap. Sun still santuy kali ini Pak Pulu. Benar sekali, udah ada dua orang yang langsung tumbang di tubuh Onyx. Tapi udah ada gigitan juga langsung mengarah ke boot. Esmeralda masih ingin menari-nari, Zian yang masih selamat. Tapi One-nya pun harus pergi dari area konflik ini karena HP-nya hanya tersisa sedikit. RKT bakal coba dapetin seorang Suns tapi tidak berubah langsung menjadi serigala. Suns 1v3. Suns still survive. Lihat Lukas dan Chrono dan Synchronization. Tapi ternyata berhasil digigit oleh seorang Kupa. Suns 1v3 masih dapetin satu orang Rek. Itu benar-benar cuan sekali. Dan untungnya untuk EVOS, Suns pun berhasil di pick off. Jadi ada skor 1 sama untuk masing-masing core-nya. Udah kehilangan momen tapi udah disedot aja untuk satu hero yang berada di atas. Dan Cecilion pun udah gak bisa lagi bertahan. Popolen Kupa menyusul 2 untuk EVOS. Benar-benar pertukaran kill dari tadi nggak berhenti. 6-5. Sementara itu One yang dari bawah udah bertukar lane seperti ya dengan Tamus. Esmeralda langsung hadir aja untuk bergabung dan juga memberikan sebuah tindakan perlawanan agar outer turret-nya tidak berhasil ditumbangkan oleh Onyx Esports. Tapi kali ini One harus pulang. Lihat damage terlalu besar dan ternyata One gak bisa. Masih bisa digoceng dan gak bisa terlalu lama. Blood out-nya mengisap darah dari seorang One. Sedangkan Rasi bakal coba cover seorang Suns. Dan Suns Rexy bakal coba ada di sana. Dan berbahaya sekali Batman telah dikeluarkan. Tapi ternyata Turtle sudah diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Bakal mundur nggak mau team fight di arah sana. Benar sekali, sepertinya udah mulai mengendor lagi pertempuran, udah pergi ke arah yang berbeda. Tapi Rek berada di paling depan, cukup berbahaya. Hanya seorang diri, Popolen Kupa jauh berada di belakang, sementara dua rekannya ada di bagian bawah. Anti-match bertukar lane dengan Pendragon dan kali ini Pendragon juga bakal mengungguli seorang anti-match di arah bottom lane. Sedangkan Bajan bakal coba untuk meng-cutting seorang Boots. Boots nggak bisa pulang, maunya digoyang dan bakal coba dipasangkan. Langsung ada hit terakhir dan ternyata Pon gak bisa terlalu lama bertahan.
sudah bisa ditumbangkan di arah top lane 3 ganking yang luar biasa dari EVOS Legends. Benar sekali, mendadak langsung hadirek, tapi di bagian bawah pertempuran masih terus terjadi antara Pendragon dan juga Anti-Match. Tempo yang benar-benar cepat dimainkan oleh kedua tim ini, tapi Anti-Match Still survive. still survive. Rotasi yang luar biasa dari Drian. Anti-Match sudah minta tolong di arah bottom lane dan Drian akhirnya menyaut dengan luar biasa. Kalau tidak ada Drian mungkin itu akan menjadi akhir dari Anti-Match di arah bottom lane di menit yang ke-7. Temponya udah mulai mengkendor lagi, tapi si Halberd menjadi item yang udah langsung diamankan oleh Rek guna untuk menghambat Regen HP selama 3 detik untuk hero yang ada di depannya. Ya karena dia komit terhadap si Halberd, karena dia tahu moving attack speed yang didapatkan dari si Halberd itu cukup untuk menumbangkan seorang Sans. Wah, temannya sendiri Wan. Soalnya ingat Harit, ingat Wan gua. Iya bener, identik ya. Tapi sekarang Sans juga berada di bagian mid, belum mengeluarkan zaman force-nya Bouncing Ball, tapi Sanguine Claw nggak mengenai siapapun, dan Bad Impact juga dikeluarkan, digigit-gigit oleh Kupa. Kupanya pun langsung hilang, peluit bentar lagi akan segera dinyalakan itu ya. Dan berdoa dulu dari seorang Baja untuk mendapatkan kupanya kembali, dan ada satu buah Wan di arah jungle dari tim Onyx Esports. Benar sekali, sementara Sans udah level 11, Rek juga udah level 11, sama-sama well farm untuk kedua core. Mereka juga sejauh ini masih kehilangan satu kali ya. Ini turtle terakhir dari game yang kedua. Siapa yang akan mencoba mengamankan Sans? Oh, coba langsung ada Polystar Moon ke arah seorang Sans. Kali ini harusnya udah di cover oleh seorang Bajan. RKT juga membantu Sans, harus mundur kali ini damage-nya tidak terlalu kuat. Tapi Drian udah berada di garis depan sana. Federer belum dikeluarkan. Sanguine Claw berhasil mendapatkan seorang Rasi. Tidak ada follow up, lebih lanjut. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan satu buah turtle. Benar sekali, turtle pun langsung dicolek begitu aja, sepertinya nggak bakal ada kontes. Ya, nggak bakal ada tapi masih mau kontes. dikontes oleh seorang. Masih coba digocek kali ini. RKT masih mau lebih mau nggak mau. Dan gak ada yang nge-cover RKT. Wah, lempar layan out. RKT ditumbangi, langsung ada Badai masih ke arah belakang dan Bajam still survive in the right there. Benar sekali, tapi apa yang terjadi dengan Rek mencoba untuk memaksakan keadaan Oji di saat dia sendirian. Lalu dikepung, tapi sekarang Palitarmon dikeluarkan berhadapan langsung dengan Anti-Match dan mengendor lagi seluruh pertempuran yang ada. Sebuah kerugian hadir untuk EVOS. Gak bisa disalahkan, itu adalah rasa haus dari RKT yang sudah lama tidak memakai core. Benar-benar melihat adanya kesempatan mendapatkan point kill, membuat dia langsung anak Onyx dan malah mengepung balik. Kemana Rek mau pergi, ditiban oleh feeder Ice Rek yang begitu on point. tapi langsung ada Tyrant Express mendapatkan seorang Bajan, dan follow dengan feeder Ice dengan luar biasa. Cover dari Sengon Clash, seorang Racing gak bisa mempertahankan seorang Bajan. Sedangkan di arah Vincent maka coba dipas oleh Sans dengan ada Chrono Race. Synchro Vincent, lihat Locket Dance, ya ampun. Sans bermain luar biasa, masuk, David keluar masuk, enak double kill dan memasangkan looking for triple kill dari seorang Sans. Ternyata Chrono Dance udah harus hilang. Look at that, Sans. Good game, well played. Good game dari San, dan blue buff-nya pun kali ini akan menjadi milik Sans. Hampir saja tadi triple kill didapatkan lewat high mechanical game yang dipertontonkan oleh San, benar-benar menggila. Yes, benar banget, dan langsung membuat tim Onyx Esports unggul jauh dari segi network. Saat menuju ke arah seorang RKT ke arah seorang Drian, tapi dia terlalu besar dan Rasi look at that. Tyrant Revenge-nya berhasil mendapatkan satu bola dan ternyata gak ada follow up lebih lanjut lagi. Boots di arah belakang mengarah seorang Bajan. Sans langsung keluarin Zaman Bocah. Grand Vision, Synchronous double kill. Tersisa 2 player dari tim EVOS Legends. Benar sekali, menyisakan 2 orang untuk EVOS. Akankah ini menjadi sebuah tekanan yang begitu banyak diberikan oleh Onyx? Karena tiap lane-nya begitu terbuka. Red buff pun berhasil diambil oleh Sans. Pendragon hanya bisa melihat dari kejauhan. Satu inner turret lagi udah down. Sanguine Claw nggak mengenai siapapun. Lightning Trankeon pun diambil oleh Cecilion. Bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Onyx juga berkesempatan untuk mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Dan ini opsinya 2, Lordnya diambil atau Lordnya bakal dikontes. Iya, Lord udah hadir Oji. Sans udah mulai mendekat, akankah dia mulai mencolek ke arah Lord? Udah ada Hasclaw yang diambil oleh Rek, tapi untuk inner turretnya berhasil dirubuhkan sekali lagi. Ada Calamity Reaper juga untuk Esmeralda. Yes, bukan hanya itu aja, para pemain dari tim EVOS Legends juga sedikit tertinggal dari segi networknya. Dan para pemain dari tim Onyx Esports lihat bagus banget, santai sabar, One yang terlihat, dah zaman pos.
Langsung Chrono Dance, kasih ke Vision. Langsung wow, Wagadigaw. Sulit banget untuk mendapatkan pergerakan dari Harit ya. Zaman Force-nya aktif, Vision-nya aktif, Chrono Dash-nya aktif. Wah, gila. Dan untuk sisi itemnya kita lihat aja. Udah ada Vidro Heaven, udah ada Calamity Reaper, udah ada Concentral Energy. Diamankan oleh Harit. Udah enak banget. Sedangkan RKT menuju ke arah Hasklaw dalam menggaliat area pakai Iya, Hasklaw. lama Dan banget, Ji. langsung menuju ke arah Windtalker harusnya. Dan Wan bakal coba untuk mendapatkan satu buah, tapi ternyata Rasi menyundul Wan kembali. Falling Star Moon yang gak berhasil mendapatkan blue buff dari para pemain dari tim Yep. EVOS Legend dan dominasi dari Oric Esports. Mereka membuat laning dari 3 arah yang berbeda cukup kuat, Papulung. Bener banget, dan Lord pun sekarang udah hadir. 5 versus 5 plus ada satu Lord yang bisa membantu daya dobrak dari Onyx untuk masuk ke dalam area pertahanan. Untuk sekarang mungkin ranknya cukup tertinggal daripada Suns karena rank masih level 14, Sun level 15 dan udah ada beberapa item juga yang dikumpulkan oleh masing-masing. Buff juga udah kenyang banget untuk Suns. Oke, ini bencana untuk EVOS Legend. Lihat Lord udah masuk, Falling Star Moon ke arah belakang. Luar biasa dari pergerakan dari seorang Wan. Serangan itu Suns belum bisa bergerak cukup banyak dan Wan benar-benar membuat para pemain dari tim Onyx tidak bisa masuk. Zaman Force langsung ke arah seorang Bajan. Lihat Suns kiri, kanan, depan, belakang. Unstoppable. Oh my god, ya ampun. Suns tidak bisa ditumbangkan, terlalu kuat di arah mid lane. Benar sekali, Vidro Heaven udah langsung dikeluarkan aja. Wave minion pun kini udah hadir. Tyrant Revenge langsung di saja langsung connect ke arah depannya. Tyrant juga udah dikeluarkan. Oh Dan my god, dia ini down. bencana. Double kill, Logi Bot triple kill dan tandanya game kali ini harus diamankan oleh tim Onyx Esports untuk 2-0. Dan lihat, minion udah masuk. Pendragon Minion gak bisa masuk. berbuat dengan cukup banyak. Dan para pemain dari tim EVOS Legend tidak punya siapa-siapa lagi. Dan wipe out. Onyx Esports take the game 2. 2-0 untuk Onyx Esports. Congratulations.